Empty spaces fill me up with holes, distant faces with no place left to go. Without you within me, I can't find no rest where I'm going. Nah, ini dalam acara apa ini, Pak? Anybody's Oh, ya ini kita posisi di mana ini? Jadi kenapa kok tidak segera masuk, karena ada apa gitu? Kita nanti alihkan ke tempat pembelajarannya. Taman Sari. Ini tujuannya setelah itu kita kemana gitu? Setelah itu nanti kita lanjutkan voices tell me I should carry on. I am swimming in an ocean all alone, baby. My baby is written on your face. You still wonder if we made a big mistake. To be unbroken, but without you all I'm going to be is incomplete. I don't mean to drag it on, but I can't seem to let you go. I don't wanna make you face this world alone. Biar tahu sejarah Taman Sari secara dekat, ya. Jadi Taman Sari ini dibikin oleh Bupati dari Madiun, ya, yang dinamakan KRT Prawiro Setiko. Bupati mana? Madiun. KRT Prawiro Setiko. Tahunnya tahun 1756 setelah pembuatan kota Yogyakarta, ya. Perjanjian Jati Jogja terbentuk tahun 1755. Ini terbuat 17. Nah, Taman Sari itu bahasa Inggrisnya water castle, bahasa Prancisnya Satudu, bahasa Spanyolnya Aqua Palacio, bahasa Itali Aqua de Castello. Ya, untuk pelajaran bahasa tambahan biar kamu mengenal, ya. Misalnya siapa tahu besok kamu misalnya dari pemandu sekolah di pariwisata, kamu tinggal melancarkan, ya. Nah, keraton ada, ya, keraton ada 28 hektar. Taman Sari ada 23 hektar. Ya, keraton 28 hektar, Taman Sari 23 hektar, dikelilingi benteng 1 kilo putar. Dikelilingi benteng 1 kilo putar. Taman Sari 23 hektar, keraton 28 hektar, ya. Dikelilingi benteng 1 kilo putar. Kalau ditarik ke arah utara Merapi, itu ada 27 kilo. Ya. Kalau ditarik ke selatan arah Merapi, ada 27 kilo. Kenapa kok di tengah-tengah?
karena Keraton Ngayogyakarta itu sudah merupakan 3 kali perpindahan dari kota gede pindah ke Klaret. Klaret pindah di hutan Mentao ini. Ini dulunya apa? Hutan Mentao. Kalau adik-adik suka wayang, sering mendengar Babat Alas Mertani. Werkudara Babat Alas Mertani itu berdirinya Taman Sari, ya. Babat Alas Mertani, ya. Terus kalau ditarik ke utara, jadi dulu itu kalau laki-laki itu belajar ke Keraton Ngayogyakarta kan dulu belum ada sekolahan, ya. Kalau belajar itu kalau laki-laki lewat utara, lewat Tugu. Dari sini ke Tugu itu ada 2,5 kilo. Tapi kalau perempuan mau belajar di sini lewat Kelapia. Kelapia ada buter itu, kota itu kalau perempuan lewatnya sana. Nah, tolong dicatat tanaman-tanaman yang ditanam. Jadi kalau orang yang masih bodoh-bodoh itu harus belajar itu bagaimana itu seperti diwujudkan dalam buah pohon bakal. Itu orang yang masih bodoh itu ditanam tentang pohon bakal, nanti masuk pohon tanjung. Maksudnya apa? Kalau tidak pinter kan tersanjung, ya. Nah, nanti kalau sudah tersanjung tahu maksud arti ilmu itu bermanfaat, terus ditanami pohon gayam ini sekolah SMA dari S1, S2, S3, ya. Jadi pohon gayam, ya. Nanti setelah tahu terus jadi orang pandai cerdas, ditanami pohon sawo kecil. Maksudnya apa? Kalau adik-adik semua itu sudah jadi orang pintar, harus nyontoni, selalu berbuat baik. Sesuatu itu minta becik, makanya sawo kecil. Sesuatu itu minta becik. Nanti kita masuk ke keraton ada 2 naga dan ada jambu derso. 2 naga itu artinya apa? Winogo rasa tunggal. Artinya dwi itu berapa? 2 nogo 8, rasa 6 tunggal 1. Lembaca dibalik 1682. Itu tahun Jawa pembuatan Taman Sari 1682 Dwinogo rasa tunggal. Terus di situ ada tanaman yang dinamakan jambu dersono. Maksudnya apa? Nek kita sudah jadi orang harus belajar adil wicaksono. Jambu dersono itu adil wicaksono. Kita belajar menjadi orang yang adil wicaksono. Terus kamu lihat, kalau kamu masuk ke Jawa Tengah, pasti ada gapura. Nah di gapura itu ada bunga di tengah-tengah, ya kan? Tapi bunganya madem enggak, betul enggak? Itu namanya bunga keben. Maksudnya apa kalau dikasih bunga keben? Kalau kita tahu bunga keben itu kita kenal yang namanya apa? Perdamaian, atau yang dinamakan paseduluran. Makanya kalau orang Jogja kok boleh musuh itu rapat. Wong sing bulewe pas duluran, sing bulewe perdamaian, kok seneng golek musuh kleru. Makanya sudah semua itu di Yogyakarta itu disimbolkan, semuanya merupakan simbolik. Nah, di situ namanya Pulau Bawang. Kalau ada tamu-tamu disuguh Cendratari di situ, itu namanya Pulau Bawang. Di tengah-tengah ini namanya Pulau Cemeti. Kalau habis melihat Cendratari, Dahar Kembul di sini sambil mendengarkan uyon-uyon, tahu uyon-uyon, lagu Jawa pakai gamelan. Di sana ada seperangkat gamelan untuk lagu Jawa, namanya apa?
langgam Jawa. Nah itu lantai atas itu untuk batik membatik istri-istri sultan. Di sana lantai atas untuk tidur para istri sultan. Terus yang jugrut itu yang di sana ada rumah kecil-kecil itu untuk tidur anak-anak sultan. Itu retak karena hancur. Nah, Taman Sari itu rusak sudah 3 kali. Satu tahun 1867 Merapi meletus, sini kejatuhan batu. Pada waktu itu penduduknya kan masih sepi. 1867 itu yang meninggal sudah lebih dari 6.000 orang. Ya. Yang kedua, peperangan musuh Belanda 1942-1945, kejatuhan bom. Yang ketiga 2006 kemarin gempa juga hancur di pojok itu sama di belakang sana. Jadi dalam 3 kali kerusakan, insya Allah nanti 2017 mau dibangun ulang atas prakarsa UNESCO. UNESCO dalam bahasa Indonesia apa? PBB. Ya, jadi ada bantuan. Sekarang itu kalau bangunan lebih dari 200 tahun itu dapat bantuan dari dunia UNESCO. Dan setelah itu kita menuju, adik-adik ayo jangan memisahkan diri. Itu Mas apa? Jangan memisahkan diri. Dari sini kita ke masjid bawah tanah atau bahasa Inggrisnya underground mosque. Apa? Underground mosque, masjid bawah tanah. Underground itu di bawah tanah, mosque itu masjid, ya. Nah, ayo kita ke sana. Jangan susuan, jangan kesusu, jangan pelan-pelan, saling satu baris. Karena ini ada di tengah kampung, kalau kita terpisah, kamu untung seragam, tidak masalah. Nah ini simbol kemasan yang dinampakkan kala makala. Yang kala itu apa? Waktu, makala perbuatan. Nih rambutnya kok untel-untel. Kalau ada masalah harus digelar, digulung, mufakat, musyawarah. Matanya kok mendelik. Kalau kita sudah mengenal sana-sana harus diajarkan ke generasi seterusnya. Kok bertaring? Orang Jawa punya kunci 3N. Ngalah, ngaleh, kok diwarai terus dari ngamuke. Itu terlihat dari taring ini. Jadi walaupun bertaring tetap masih punya kunci 3N. Ngalah, ngaleh, ngamuk. Nah, ini jatuh dari sana tahun 1867. Nah, kamu lihat dari sini yang dinamakan Taman Sari itu taman itu kebun, sari itu bunga itu. Terus depan ini yang dekat rumah tingkat ini itu dermaga Manuk Beri. Kalau keluarga Sultan ke sini kapalnya berhenti di situ, ya. Kalau kita dilihat itu situ ada melengkung itu kan. Itu dermaga Pongkangan. Dan ini kamu di sini enggak ketol itu sana. Turun dulu sini. Hah? Turun. Kita lihat di depan ini apa itu namanya? Pulau Panembung. Kok dijenengi Pulau Panembung? Kalau ada tamu di sini atau di masjid bawah tanah, diambilkan makan dan minum dari Pulau Panembung. Kalau sekarang namanya dapur, ya. Nah, rumah-rumah 9x7 ini anak-anak prajurit. Kalau itu yang 100 meter itu anak lurah. Kalau 250 meter anak KRT Kanjeng Raden Tumenggung. Nah, kalau orang mau naik sana dulu harus ninggal terus di sini karena dulu itu belum ada KTP.
Jadi dari keris itu sudah tahu pangkatnya, namanya siapa dari keris itu ya. Jadi kamu tahu gaji dari prajurit itu berapa sebulan? 3.000. Lurah itu 8.000, KRT itu 30.000. Baru setelah dapat dana S dari Jakarta 2014 Januari, prajurit ini sudah sampai 760, lurah sudah sampai 1 juta lebih, KRT sudah sampai 3 juta. Itu yang membiayai pemerintah ya. Mari dari sini kita ke Masjid Bawah Tanah. Sebelum masuk ke Masjid Bawah Tanah nanti kita berdoa, karena apa? Kalau di sana tidak sopan nanti ada yang kerasukan, repot ya. Hati-hati ya. Yuk nanti kita di depan sana kita berdoa. Yuk pelan-pelan, ayo ikuti Pak Manto, pelan-pelan ikuti Pak Manto. Yuk. Jangan selemungan. Could it be that we have been this way before? I know you don't think that I am trying. Kan, soalnya orang Prancis itu bilang R, tidak iso. R, ya, R, ya, R-nya jadi tengah-tengah. Yuk kita berdoa, biar kita nanti insya Allah masuk selamat dengan benar. Yuk. Yuk kita memasuki. Nah ini atas bantuan pemerintah Jepang, karena dulu sini hancur, batu dikasih les dan besi, karena pemerintah Jepang takut hanya dikasih besi. Sebetulnya semua bangunan Taman Sari itu tidak ada yang pakai besi, cuman yang berbeda campurannya itu dari pasir, batu kapur, batu bata, putih telur sama legen. Tahu legen? Nah, yang untuk bikin gula Jawa ya. Gelap, hati-hati gelap ya. Gelap, gelap, hati-hati nggak terbesar. Nah, ya. Jadi dulu orang masuk di sini itu masuk dalam air. Dulu airnya dibakar yang semua itu. Bagaimana semua air? Ya, makanya kalau dulu masuk di sini ini sekali ya. Nah depan ini ada jalan bawah sana ya. Kalau keluar ke Malioboro ke Utara Negara ke kantor Taru, nanti belok ke sana ke sungai. Yang sungai itu untuk berlabuh Jotan sampai ke Parangtritis. Nah ini kenapa ditutup? Karena banyak ular-ular, makanya ditutup untuk sementara. Nah itu sholatnya di sini. Jadi apa? Sholat di sini, terus makmumnya di sini berjejer-jejer. Di atas untuk laki-laki, di bawah untuk perempuan. Tapi kalau Jumat semua digunakan untuk laki-laki. Jadi dulu orang keluarga itu sangat tenang sekali, karena apa? Ini di tengah-tengah air, nggak ada suara selain suara gemericiknya air. Tik, tik, tik. Tenang sekali. Makanya Taman Sari dibangun atas 3 prasarana. 1 untuk pesanggeran, kedua ya untuk pertahanan, untuk melawan Belanda, untuk bertahan ya. Yang ketiga untuk pengembangan agama ya. Yuk kita bisa masuk lewat situ, bisa masuk lewat sana,
bisa masuk lewat situ. Nanti kita jadikan satu di tengah-tengah. Tidak usah tergesa-gesa ya. Biar saya terangkan di sini. Ya, saya tak terangkan di sini dulu. Ya, jangan naik dulu. Kita dulu. Kamu lihat di atas dan pintunya ada berapa? Pintunya ada berapa? Ada 4. Tangga ini ada berapa? Tangganya ada berapa? 5. Ini istilah wong Jawa, patang kiblat 5 pancer. Itu di sini. Jadi kiblatnya wong agama apa wae iki ana 4. Nek Katolik Sang Hyang Rama, Sang Hyang Rosudi, nggih. Itu Katolik ada 4. Sang Hyang Rama, Sang Hyang Putra, Sang Hyang Rosudi. Nah, sini. Terus kalau Hindu, Wisnu, Brahma, Siwa, Sang Hyang Widiwasa, Buddha, Gamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu, Sang Hyang Buddha. Kepercayaan cipta rasa karsa ning Islam, iman, ihsan, takwa. Semua ada 4. Suruh saling menghargai satu dengan yang lain. Tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling memberikan kejelekannya, tapi kita angkat sama-sama semua, sama saling memadu. Nah, di tengah-tengah ini tempatnya wudhu ini. Makanya orang Jawa mengatakan sumur gumulin. Sumur ini lihat ke tengah-tengah, gumulin artinya melingkar. Nah, makanya para wali di gambaran ini tanggal 5 ini syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Kalau sudah tahu rukun Islam, kiblatnya cuma satu, menghadap kemana? Kemana? Ka'bah. Makanya pintu masuk dan keluar cuma satu, menghadap ke Ka'bah. Ini kalangannya para wali. Kamu lihat di dunia tidak ada, hanya satu ini di sini, ya. Makanya kalau mau foto-foto silakan. Nanti habis foto-fotoan, kamu lihat di atas juga putar begini, ya. Ayo, silakan. Yang mau foto-fotoan atau yang mau naik ke atas, jangan jorok-jorokan. Pelan-pelan naik ke atas sana. Lihat di atas. Pelan-pelan, Ya, pelan-pelan. Hati-hati, bismillah. Jangan jorok-jorokan. Pelan-pelan kita lihat di atas, ya. Ayo, ya. Nggak usah tergesa-gesa. Kita tunggu sampai selesai. Yang mau foto-foto silakan foto, karena apa? Kenang-kenangan ini tidak akan terulang lagi. Kamu nanti semakin hari semakin dewasa, ya. Jadi silakan foto-fotoan untuk kenang-kenangan, ya. Karena di dunia ini hanya ada satu ini, bentuk unik seperti ini, ya. Kenapa terbuka? Karena apa? Tuhan itu tak terbatas, makanya terbuka lebar, ya. Nanti kalau sudah putar, terus turun ke Pemandian Putri, ke Taman Sari, ya. Jadi secukupnya aja kita putar di atas. Nah, sambil ambil foto, nanti kita terus ke Pemandian Putri, Taman Sari. Silakan yang mau naik. Kalau belum turun semua, saya nggak berani memberangkatkan. Biar turun semua dulu, baru nanti kita berangkatkan. Ayo turun dulu semua, ya. Karena apa? 1 bulan yang lalu dari Pekalongan itu anak SMP kelas 3 hilang, ya. Setelah kita cari, kita telepon kepolisian, 3 hari kemudian kita ketemu di Parangtritis. Dia keracunan, tidak sadar, sampai ke Parangtritis 3 hari 3 malam, tak makan, tak lapar. Anak kamu biar banget. Ya, turun dulu semua, turun, ayo turun. Turun dulu biar kita bisa mengajak ke Pemandian, meneruskan perjalanan ke Pemandian Putri. Ayo turun dulu semua. Ya.
Ya, itu guru dah. Lalu dah guru kita ke pemandian berenang. Nanti nunggu biar semua turun dulu baru kita ke pemandian guru dan sana. Yuk kita ke pemandian. Dua-dua pelan-pelan. Argo liwat. Dua-dua. Dua-dua, Pak, ini masuk dua-dua. Gandengan. Tangan kalau umur itu berupa air dan kita bawa air, makanya dinamakan tangan. Ini dapurnya Taman Sari tadi, ya, dapur Taman Sari ke Pulau Panembung. Kalau punya uang kantor beli makan belum kasihkan ini biar nanti yang ganti orang kiri dapat pahala selegahnya ketumi ya, karena ada urusan sembunyi biar kamu nanti ditipar sama Allah. Dan kebodohan. Jangan biarkan bangsa Londo merapat. Ibu Pertiwi tercinta. Merdeka! Yang di luar dulu. Nah, coba kita merapat sini, saya katakan ini dua gedung ini dinamakan gedung temanten untuk makan dan minum. Terus ada dua naga di situ, itu artinya Binogo Rasa Tung
Tunggal. Eli masih ingat dah tahun berapa beli novel tunggal? 1680 tuh. Wah. Nah, di naga yang sebelah selatan itu ada penyumping seperti bunga tapi ada ekornya. Kamu lihat tuh. Kalau di utara cuma bunga toh, itu tanda perempuan, itu laki-laki. Jadi kalau orang jadi temanten, laki-laki ada di kanan ngambil dari simbol Winonggo Rasa Tunggal. Nah, gapura ini dinamakan gapura panggung untuk melihat Ramayana Balad sebelum ada di Prambanan dulu di sini. Mari kita memasuki sini pelan-pelan. Nanti kita terangkan di dalam. Ayo masuk sini pelan. Nah, Bu, security itu kan dia kamu lihat. Security kan orang paling tertinggi aja turunnya segini. Berarti orang security pandai-pandai karena apa? Banyak puasa. Kurang mikir protein gizi tapi banyak puasa. Jadi kebanyakan pendek. Mari silakan. Tiketnya baru ini. Ya. Monggo. Nah, kita masih sering di situ ada belum 20 ya. Sini ada 20 ya. Ini artinya lajering kalsineset. Arti lajering kalsineset jadi kebetulan kalungnya di sama rum ya. Ya kita kumpul dulu diri semua. Saya terangkan tentang tangan hari. Nah, Gunung tak jangan dipegang dan dipetik. Ya, ini apa? Kalau orang dulu di sini kan ada gamelan, ya. Terus keluarnya Sidratani Ramayana dari sana. Nanti Sultan beserta anak-anak melihat dari atas itu. Nah, sebelum dia menari, dia makan buah apa ini namanya? Palapa. Kapal. Maksudnya apa? Kalau dia nanti berkeringat itu keringatnya harum. Jadi ini kalau buah kembang ini kalau Sultan untuk cuci mulut, maksudnya apa? Sebelum pesta-pesta dia cuci mulutnya pakai ini. Kalau nanti pesta yang berlemak, yang lezat-lezat nanti akan larut. Jadi terhindar dari asam urat, kolesterol. Makanya sekarang banyak untuk obat kolesterol, asam urat, makanya ditulisin do not touch. Jangan dipegang, jangan diambil. Maksudnya begitu. Kalau enggak harus gini dan timbul nanti kan manis rasanya. Nah, ini jeruk pinggir itu dulu yang oren-oren itu untuk pitek, tahu pitek? Kasih nila bisa biru, kasih kunyit oren, kasih pandan hijau, ya. Tapi kalau yang hitam-hitam itu bisa untuk obat asma, bronkitis atau batuk rejang, ya. Ini ya, asma, bronkitis, batuk rejang. Cari yang merah-merah, tapi ada irinya, hati-hati ya. Itu untuk obat asma, bronkitis. Saged monggo pun padesi sing gitu coba dicari yang merah-merah itu untuk obat asma, bronkitis. Tuh. Naik situ loh. Masih dhuwur itu naik situ. Si dhuwur itu naik. Nanti kalau ada yang merah-merah dikasihkan temennya biar untuk hati-hati ada rinya loh mas. Ada rinya. Saya carikan sini biasanya banyak sini. Ini biasanya banyak. Mergi pasti mergi. Nah ini ada ini merah ini. Tuh. Banyak ada merah sama sini. Ini juga ada banyak. Digodok apa? Digodok apa? Pak, digodok kali nama Pak? Belum itu musim. Pak, digodok kali nama Pak? Belum itu musim ya. Masih kecil-kecil ini.
masih kecil-kecil. Nah, nanti kita memasuki pemandian Umbul Binangun, ya. Min saya dikasih jalan untuk Mbak Retno. Adik-adik, kasih jalan untuk tamu-tamu. Kasih jalan dulu. Ya. Yuk kita memasuki pemandian Umbul Binangun. Kenapa dinamakan pemandian Umbul Binangun? Karena airnya dari sumur Umbul, pendak tahun dibangun, makanya dinamakan kok sebentar baru untuk foto, sebentar baru untuk foto, ya. Ayo sebentar biar untuk foto-foto ibu-ibu dulu. Ya. Foto cepat genian Mbak, waktunya terbatas. Ya, yang bawa salin boleh mas. Satu, dua, tiga. Give Mel. Nah ini yang dinamakan pemandian Umbul Binangun. Kok diberi Umbul Binangun? Jadi yang seperti payung-payung itu sumur, ya. Banjir mumbul, pendataan dibangun, dibuka, dibersihkan, makanya mata airnya selalu bersih, ya. Itu namanya pemandian Umbul Binangun. Dulu istri-istri Sultan mandi di sana dan di sana. Sultan melihat dari atas sana. Siapa yang dilempar bunga kantil kena harus menemani tidur di situ. Setiap sultan tidur beserta 2 istri. Konon ceritanya itu sultan pertama itu istrinya berapa? 41. Yang kedua 25. Maksudnya apa? Bukan sultan itu rakus atau suka itu bukan. Karena pada waktu itu perang melawan Belanda. Jadi umpamanya saya jadi abdi dalam yang banyak jasanya terhadap sultan, nanti saya dikasih istri sama anak satu. Nah lumayan anak-anak saya nanti ikut kakaknya anak sultan, mesti dapat kebutuhan buat jadi bupati, buat jadi ke Demang, buat jadi ke. Nah maksudnya apa? Suatu saat kalau dijajah, digedak sama Belanda, dihabiskan, anak-anak yang di sana bisa berontak. Nah, ini strategi yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Jadi, kalau dulu kok meluncur Boden Sultan itu, wah, kok lucu ya Boden Sultan diluncur. Ini suatu strategi, ya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang sekarang. Makanya simbolnya apa tuh? Apa simbolnya? Mustaka Naga, Sirah Naga, lanang tenan, kuat banget ya petang posisi. Nah di sana itu untuk ganti pakaian itu kamu lihat di arah utara, ya. Terus itu ada bangunan kecil-kecil 2, itu dikasih kemenyan dari Cina atau dari Arab, dihidupkan biar ruangan sini itu semua harum, ya. Ayo habis dari sini kita ke pemandian Umbul Tuk Pitu. Jadi ada pemandian Umbul Tuk Pitu. Ya. Ada yang mau tanya ini Pak? Ya, siapa yang mau tanya silakan sini dekat sini. Nah, itu airnya itu pakai sanyo ndak itu Pak katanya? Pakai apa? Pakai mesin air ndak itu? Nah ini kan sumur Mas. Jadi itu tidak pakai mesin? Tidak. Kalau asap baru diambilkan ke sumur itu. Itu bawah kamu tuh Mas, bukan sumur. Kalau asap di sebagian situ. Berarti ini tok umbul ya Pak? Itu. Nah kalau di sini sudah dibantu dengan air pump. Nah ini yang digunakan pesarian tidurnya Sultan beserta 2 istri, itu gambarnya di dalam itu Sultan dan istri-istri. Simbol kerajaan Sultan. Nah kalau dulu di bawahnya dikasih angin, tapi kalau panas di bawah
dikasih air. Silakan masuk. Lihat sana. Silakan masuk. Lihat. Assalamualaikum. Ya. Ya jangan dipegang, boleh dilihat, jangan dipegang. Boleh dilihat, jangan dipegang. Saya kan tiga. Nah, kamu masih ucapkan semua. Padahal nggak nenek. Sekarang boleh untuk beredam betul Mbak? Boleh. Ini ngati-ngati mamu rezeki mana pulang cerita lelana gitu ya. Dorap dukung rezeki. Ini untuk ya aku menggorau dengan Al-Fatihah kali. Mari kalau nggak mudah sepatunya copot turun kamu bisa. Nanti capek-capek kamu bilang. Buktikan aja. Jadi ini yang dinamakan unggul untuk itu. Kalau hari suro itu satu botol sampai itu. Ayo, jangan juga. Jangan tidak receh. dimarahi masih. Jangan Mbak. Ya, yang sudah ayo kita sekarang ke Taman Sari. Yuk, sini ke Taman Sari. Sini ayo. Sini. Ini tempat untuk ganti pakaian di sini. Untuk ganti pakaian. Jadi kalau mandi itu tidak telanjang atau pakai sempak tapi pakai kain. Namanya kemben, ya. Jadi tertutup. Ya yang sakit cuci muka, yang sakit kulit. Yang haus boleh minum. Mbak. Ya, aman, semua. Aman. Bunga-bunga terus kasih dapat ini namanya ropan apa? Apa? Ropan itu fungsinya untuk melihat orang-orang yang datang ke Taman Sari. Orang bisa lihat Taman Sari Jakarta ini hancur tahun 1867. Kejatuhan Merapi, ya. Nah, pintu masuk Taman Sari itu aslinya dari ini, makanya dinamakan apa? Gapura Agung. Di depan sana ada benteng pertahanan yang dinamakan Balotri. Apa? Balotri. Terus ada tanda 20 merak itu menandakan anak-anak sultan kalau bermain di sini, burung kecil-kecil itu kita. Jadi anak sultan dijadikan satu dengan kita mulai dari situ biar dia merakyat. Terus ada tanda di sana satu bunga dua sayap, satu bunga dua sayap. Kalau orang yang masuk di sini, dua orang satu hati. Nggak tahu maksudnya. Kalau kamu punya buah pelemangga atau kamu punya permen
nggak boleh makan sendiri, temennya ditawarin makan berdua, ya. Nah, makanya simbolnya seperti itu, terus di atas satu bunga beberapa sayap. Kalau orang udah masuk sini, itu tidak boleh membeda-bedakan anak petani, anak apa pejabat maupun anak gelandangan, istilah itu harus sama. Karena apa? Untuk biar semua berkumpul secara baik. Umpamanya saya anak sultan, orang. Nah, saya kamu laporkan, saya nanti sama bapak saya disuruh di kamar 1 tahun tidak boleh kumpul dengan siapapun. Guru sekolah didatangkan, guru ngaji didatangkan, napa tidak tersiksa. Nah, karena apa? Sultan itu Sayyidin Panotogomo, orang yang tahu tentang agama, harus memberi contoh, suri tolodo. Nah, ini beratnya jadi sultan, jadi tidak asal cuma di panguwasa di sakramit dewi, tidak boleh, ya. Nah, silakan yang mau foto-fotoan di sini, karena ini yang paling terakhir, ya. Makanya silakan foto-fotoan, nanti habis dari sini kita kembali ke bus. Silakan ya, foto-fotoan, berkenang-kenangan. Habis ngarepan mending lepuk iki. Motor iki buat kita waktu tak kadoan. Saking ini diajeng tidak muncul. Bar toh. Musim Pak. Kalau foto kan lu, Pak. Ayo Pak, mungkin ya Pak kan kumpul teng depan. Ya, kumpul di depan sini, nanti kita Depan sana nanti Pak. kumpul di sana, Foto dulu. foto-foto dulu. Nanti habis difoto sama Bapak, ayo kumpul. Nanti habis difoto, kita kembali ke sana untuk Reach out for you in time. Oh my pretty, pretty boy, I want you like I never ever loved no one before you. Pretty, pretty boy of mine, just tell me you love me too. Tell me you love me too. Oh my pretty, pretty boy, I need you. Oh my pretty, pretty boy, I do. Let me inside, make me stay right beside you. Just tell me you love me too. Tell me you love me too. Oh my pretty, pretty boy, I need you. Oh my pretty, pretty boy, I do. Let me inside, make me stay right beside you. Jadi sekarang kita berada di mana nih Pak?
sekarang berada di Taman Sari, ya. sebagai kantinya Keraton Yogyakarta. Dan sekarang kita anak-anak serta rekan guru mau melanjutkan perjalanan sambil menunggu angkutannya menuju ke pojok Benteng Kulon. Terus kita menuju ke wisata kemana lagi itu? Setelah dari sini ditargetkan kita nanti ke Museum Pak Karto. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. I heard you crying loud all the way across town. You've been searching for that someone that is me out of the crowd. As you sit around feeling sorry for yourself. Well, don't get lonely now. And try your one and eyes. I'm just really moments and love that doesn't touch it. So inside you've been faking your foundation. No time that sets the world around. 'Cause you know where I'll be found when I come around. I heard it all before. So don't knock at my door. I'm a loser and you use us, so it's on. No accuser to try and slow me down because I know you're right. So go do what you like. Make sure you do it right. You may find out that yourself done things nothing worth everything. You can't go forcing something if it's just not right. No time to search the world around. 'Cause you know where I'll be found when I come around. Terima kasih. Kemana? Iya, gue ingin telepon kan. 'Cause you know where I'll be found when I come Kita sudah sampai mana? Gimana perasaannya? Kita lanjutkan lagi. when I come around. Yang lama lelah aku cari di masa lalu. Kau datang padaku, kau tawarkan arti menunggu. Selalu mencoba mengerti hasrat
paksa ya. Adik semuanya, ini ada tayangan tentang kebersamaan. Jadi film animasi. Jadi kalau bersatu itu walaupun kecil bisa mengalahkan yang besar. Adik ingat ada peribahasa bersatu kita, bercerai kita lihat. Ini supaya apa? Tadi katanya di alun-alun jalan kaki jauh. Nah, di sini biar fresh bisa, kemudian biar senang di sini. Ini bentuk kerjasama yang kompak sehingga menjadikan suatu kekuatan yang bisa mengalahkan yang besar. Adik-adik, sebelum saya jelaskan ini ada tayangan iklan dulu ya. Iklannya Romeo dan Juliet. Nah, makanya kalau di rumah terlemnya jangan sampai bocor. Nanti tidak Romeo dan Juliet jatuh ya. Kita mulai, kita jelaskan tentang memorial Haji Muhammad Soeharto. Dan nanti kita nonton bareng-bareng film sejarah Bapak Haji Muhammad Soeharto. Kepada yang kami hormati Bapak Ibu Guru dari SD Negeri 3 Sleman. Ada adik? Betul ya, SD Negeri 3 Sleman. SD Sleman 3, bedanya apa? Negeri 3 Sleman sama Sleman 3. Beda tiganya. Sama-sama negeri dan nih. SD Sleman 3 yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan ada di semuanya. Mudah-mudahan tadi istirahat, sudah makan, sudah kembali sehat lagi. Di sini nanti lebih banyak pendidikan sejarah dengan teknologi
komputer, dengan teknologi informatika, dengan teknologi yang sesuai dengan perkembangan sekarang. Bapak Ibu guru dan adik-adik semuanya, ini adalah tayangan memorial kami. Namanya Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Lahan ini luasnya 3.620 meter persegi. Nah, disinilah tempat kelahiran Bapak Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Bapak Ibu guru dan adik-adik semuanya, perlu diketahui Pak Harto itu putra dari Bapak Kertosudiro, ayahnya seorang petani. Kemudian ibunya adalah Ibu Sukirah. Ibu Sukirah adalah seorang ibu rumah tangga. Beliau tinggalnya di rumah limasan yang ada lampu obor, bentuk obor. Itu dulu adalah rumah tempat tinggal ibunya Pak Harto, Ibu Sukirah. Jadi kenapa tidak kami, dalam arti dindingnya kita ambil supaya apa? Ini kalau hari Minggu sini penuh, sana bisa dimanfaatkan untuk pengunjung yang lain. Nah, disitulah 94 tahun yang lalu Bapak Haji Muhammad Soeharto dilahirkan, tepatnya pada tanggal 8 Juni 1921. Beliau dilahirkan di Desa Kemusuk sini. Jadi Pak Harto adalah seorang anak petani, anak desa yang punya cita-cita tinggi, punya semangat yang tinggi, dan mau bekerja keras dan selalu berdoa, selalu mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau bisa sukses, bisa memimpin bangsa ini. Kemudian adik-adik semuanya, di belakang rumah tempat kelahiran Bapak Haji Muhammad Soeharto itu ada sumur peninggalan atau sumur kenangan. Sumur itu umurnya lebih dari 130 tahun. Jadi ketika Pak Harto lahir, Pak Harto kecil, sumur itu sudah ada. Karena sumber airnya sangat jernih dan tidak pernah kering sepanjang tahun, sehingga kami pelihara sampai sekarang. Jadi airnya jernih sekali, kemudian tidak dalam, hanya 2 meter dari bibir sumur. Itu adalah salah satu peninggalan ketika Pak Harto kecil. Jadi nanti adik-adik setelah keliling, silahkan mampir ke petilasan tempat kelahiran Pak Harto. Boleh adik-adik nanti mengambil air itu ditimba untuk cuci muka, boleh untuk berwudu kalau nanti melaksanakan sholat duduk bersama-sama, boleh ambil wudu di tempat wudu khusus, boleh ambil dari sini. Apa maksudnya? Adik-adik harus punya semangat tinggi, bahwasanya Pak Harto itu seorang petani seperti adik-adik semuanya, karena punya tekad yang tinggi sehingga bisa menjadi pemimpin bangsa. Nanti adik-adik sambil cuci muka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan nanti cita-cita adik bisa tercapai, bisa menjadi pemimpin bangsa. Kemudian tempat ini diresmikan pada tanggal 8 Juni 2013. Jadi baru 2 tahun ini kami berdiri. Adik-adik semuanya, nanti perhatikan film yang kami putarkan. Film ini 10 menit. Film ini nanti akan dijabarkan, dijelaskan lebih lanjut di dalam diorama. Di belakang adik-adik itu ada diorama perjalanan sejarah Bapak Haji Muhammad Soeharto. Adik masuk pertama, ada komputer interaktif bersifat touchscreen atau layar sentuh. Itu bisa melihat siapa orang tuanya Pak Harto, siapa kakeknya Pak Harto, siapa putra-putrinya Pak Harto, tinggal disentuh saja. Yang layar televisi 40 in itu hanya disentuh saja karena bersifat touchscreen. Lebih mudah komputer itu daripada HP yang dimiliki oleh adik-adik semuanya. Sangat sederhana menunya. Kemudian setelah itu masuk melalui automatic door atau pintu otomatis. Jadi adik-adik tinggal melangkah saja, nanti akan buka sendiri.
Jadi sam-sam apa? Buka pintunya. Nah, itu nanti melewati persawahan. Jadi adik-adik lewati sawah, hamparan sawah, adik-adik nanti menginjak akan muncul katak dan ikannya. Boleh ditangkap kalau bisa. Karena itu pakai teknologi 3 dimensi, teknologi touchscreen, infrared. Jadi hewan itu akan bergerak kalau ada sentuhan. Jadi banyak ikan katak di sekitar persawahan itu, kaki adik tidak akan pernah basah. Ini menggambarkan kalau Pak Harto itu anak desa, tidak jauh dari persawahan. Kemudian setelah itu adik-adik di pojok sana ada layar televisi lagi bersifat touchscreen, komputer interaktif. Nanti di sana bisa melihat rumah Pak Harto ketika menjabat presiden di Jalan Cendana. Bisa melihat museumnya Pak Harto yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Namanya Museum Purna Bakti Pertiwi. Tinggal disentuh saja, nanti mau lihat di ruangan dalamnya, di tingkat 2, tingkat 3 bisa tinggal dipilih. Kemudian setelah itu melewati lorong serangan umum 1 Maret. Itu sejarah ketika Pak Harto berjuang mengusir penjajah Belanda yang waktu itu menguasai ibu kota Republik, yaitu Yogyakarta. Kemudian setelah itu ada tayangan layar televisi. Bentuknya adalah film 3 dimensi. Jadi bukan komputer, film 3 dimensi tentang Trikora, sejarah pembebasan Irian Barat. Kemudian setelah itu masuk ke diorama Kesaktian Pancasila. Adik-adik lewat komputer interaktif lagi, nanti tinggal dipilih sesuai dengan menunya. Dan di ujung sana ada tayangan tentang rencana pembangunan 5 tahunan. Itu juga permainan yang bisa adik-adik sentuh, bisa melihat tayangan hasil-hasil karya anak bangsa yang diresmikan pada saat Pak Harto menjabat presiden. Jadi di sini lebih banyak tayangan-tayangan bersifat interaktif dengan teknologi yang sekarang adik-adik tiap hari pegang, tiap hari gunakan. Bapak Ibu guru dan adik-adik semuanya, sekarang kita bareng-bareng nonton film sejarahnya Bapak Haji Muhammad Soeharto. Silakan Pak, diorama yang ada di belakang Bapak Ibu guru dan adik-adik semuanya. Pak Harto lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta. Anak dari pasangan Sukira, seorang ibu rumah tangga, dan Kertosudiro yang bekerja sebagai ulu-ulu atau petugas irigasi.
Di desa yang tentram dan damai ini, Pak Harto menghabiskan masa kecilnya. Setamat sekolah menengah pada usia 19 tahun, Pak Harto masuk ke sekolah tentara, Angkatan Bersenjata Hindia Belanda atau KNIL. Lalu kemudian bergabung ke dalam tentara PETA atau Pembela Tanah Air. Pak Harto menikah dengan Siti Hartinah yang lebih akrab dipanggil Ibu Tin. Beliau dikaruniai 6 orang anak, yaitu Siti Hardianti Rukmana, Sigit Haryo Yudanto, Bambang Trihatmojo, Siti Hediati Haryadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsi. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, kembali pasukan Indonesia bentrok dengan Belanda yang sedang berupaya mendirikan kembali kolonialisme di Indonesia. Saat itu, Pak Harto dikenal luas dalam militer dengan serangan tiba-tibanya yang menguasai Yogyakarta pada 1 Maret 1949 hanya dalam waktu 6 jam. Pada tahun 1961, beliau mencapai pangkat Brigadir Jenderal dan memimpin Komando Mandala yang bertugas merebut Irian Barat. Sekembalinya dari Indonesia Timur, Pak Harto yang telah naik pangkat menjadi Mayor Jenderal ditarik ke markas besar Angkatan Darat oleh Jenderal A.H. Nasution. Di pertengahan tahun 1962, Pak Harto diangkat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad hingga 1965. Langkah Pak Harto menuju kekuasaan ditandai dengan kudeta Gerakan 30 SPKI yang dipimpin oleh Untung, Komandan Batalion Resimen Cakrabirawa, dengan menculik beberapa jenderal dan menguburkannya di sumur lubang buaya yang terletak di Jakarta Timur. I, President, Supreme Commander of the Armed Forces of the Republic of Indonesia, appoint Major General Soeharto Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar dari Presiden Soekarno yang memberikan kewenangan dan mandat kepada Pak Harto untuk mengambil segala tindakan dan memulihkan keamanan serta ketertiban. Langkah yang diambil Pak Harto adalah segera membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan melarang ajaran Marxisme dan Leninisme sekalipun sempat ditentang Presiden Soekarno. Pak Harto akhirnya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno Nawaksara ditolak MPRS pada tahun 1967, kemudian mendirikan apa yang disebut Orde Baru. Pada 12 Maret 1967, Pak Harto diangkat sebagai pejabat Presiden Indonesia oleh MPRS. Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968, beliau resmi diangkat sebagai Presiden untuk masa jabatan 5 tahun yang pertama. Sebagai Presiden Indonesia selama lebih dari 30 tahun, Pak Harto telah banyak mempengaruhi sejarah Indonesia. Untuk mengendalikan jumlah penduduk Indonesia, Pak Harto memulai kampanye keluarga berencana yang menganjurkan setiap pasangan untuk memiliki secukupnya 2 anak. Hal ini dilakukan untuk menghindari ledakan penduduk yang nantinya dapat mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari kelaparan, penyakit, sampai kerusakan lingkungan hidup. Dalam bidang pendidikan, Pak Harto mempelopori proyek wajib belajar yang bertujuan meningkatkan rata-rata taraf tamatan sekolah anak Indonesia. Pada awalnya, proyek ini membebaskan murid pendidikan dasar dari uang sekolah atau sumbangan pembiayaan pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga miskin juga dapat bersekolah. Hal ini kemudian dikembangkan menjadi wajib belajar 9 tahun. Banyak lagi prestasi yang dicapai oleh Pak Harto di masa kepemimpinannya, seperti di bidang pertanian, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.
Presiden RI kedua Bapak Haji Muhammad Soeharto wafat pada hari Minggu 27 Januari 2008 pada pukul 13.10 waktu Indonesia bagian Barat. Jenderal besar yang oleh MPR dianugerahi penghormatan sebagai Bapak Pembangunan Nasional itu meninggal dalam usia 87 tahun setelah dirawat selama 24 hari sejak 4 Januari sampai 27 Januari 2008 di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Jenazah mantan Presiden Soeharto diberangkatkan dari rumah duka di Jalan Cendana, Jakarta, Senin 28 Januari 2008 pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Selanjutnya jenazah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Solo, kemudian dimakamkan di Astana Giribangun. Bersamaan dengan berkumandangnya azan zuhur, almarhum sudah berada di liang lahat. Upacara pemakaman Bapak Haji Muhammad Soeharto tersebut dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sejarah hidup Pak Harto telah ditutup di Astana Giribangun. Banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan dari kata-kata dan perilaku yang telah dilakukan oleh Pak Harto. Seperti yang termaknai dalam tembang pucung yang terdapat pada pintu gerbang Astana Giribangun. Trimoyen Kataman Sasirik Samun Dumati, hendaknya kita pandai-pandai menerima omongan orang yang menyakitkan tanpa harus sakit hati. Dan lilo lamun kelangan rak kegetun, ikhlas kehilangan tanpa harus menyesal. Serta pada akhirnya Trilegowo Nalongso Srah Ing Betoro, pasrah kepada Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, demikian film sejarah Bapak Haji Muhammad Soeharto. Sekarang silahkan masuk ke diorama, adik-adik. Sepatunya dipakai. Tolong adik-adik, itu ada sampah, tolong dibuang di tempat sampah.
Ya ditulis, bisa ditulis sumbernya. Untuk bahan
TGP